angkatan 8 dari Kabupaten Alor yang hari ini akan melakukan supervisi akademik terhadap teman saya, Ibu Sarah Mailau, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Ibu? Puji Tuhan baik. Yes. Oke, baik, Ibu. Ya, terkait dengan pertemuan kita sebelumnya, hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas dan saya akan mengobservasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi. Ya, pra-observasi kali ini tujuannya adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa harus dilakukan pra-observasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu untuk mengetes apakah Ibu sudah siap atau belum, seperti itu. Jadi hari ini saya yakin Ibu bisa, Ibu semangat dan pasti melakukannya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya sedikit pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bisa? Ibu sudah siap? Siap, Bu. Oke. Ya, pertanyaan seputar dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Yang pertama, tujuan pelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti, yang ingin Ibu capai nanti itu apa? Seperti apa? Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai setelah proses pembelajaran berakhir adalah diharapkan peserta didik mampu memahami karya Allah melalui perubahan-perubahan yang dihadirkan oleh gereja. Oke, ya. Jadi peserta didik mampu memahami karya-karya dari penciptaan Allah, begitu ya, Ibu ya? Karya-karya Allah melalui perubahan yang dihadirkan oleh gereja. Oke, baik. Lalu yang berikut, area pengembangan atau aspek yang ingin Ibu capai itu apa? Ya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini adalah pengetahuan dan keterampilan dari siswa. Oke, berarti area pengetahuan yang ingin Ibu kembangkan hari ini adalah pengetahuan dan keterampilan ya. Oke. Yang berikut adalah kira-kira saya ingin mengetahui kira-kira rancangan strategi model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan di kelas. Ya, baik. Untuk dalam pembelajaran ini saya hanya menggunakan dua metode, yaitu metode tanya jawab dan juga metode diskusi. Oke, metode tanya jawab dan Diskusi. Oke, metode tanya jawab dan diskusi. Kira-kira waktu pelaksanaannya kapan ya, Ibu? Ya, untuk waktu pelaksanaannya kebetulan hari ini ada jam di kelas. Jadi hari ini jam pertama di kelas 9, Ibu. Oke, hari ini jam pertama di kelas 9. Ya. Oke, Ibu. Selanjutnya saya akan bersama-sama dengan Ibu ada dalam kelas untuk melihat proses perjalanan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Apa hal baik yang ingin Ibu capai nanti di dalam kelas? Hal baik yang ingin saya capai di dalam kelas, intinya dari setiap proses yang dilakukan di dalam kelas adalah siswa tidak hanya sebatas mengikuti proses pembelajaran dan berakhir sampai di situ, tapi selebihnya mereka dapat menerapkan dalam kehidupan mereka dan juga menjadi pedoman penting bagi mereka sepanjang mereka masih menjalani pendidikan di SMP Langkur. Oke, baik, Ibu. Dari jawaban Ibu kelihatannya Ibu sudah sangat siap ya hari ini untuk melakukan aksi di dalam kelas. Oke, baik, Ibu. Mungkin hari ini percakapan kita sampai di sini dan kita bisa melanjutkannya di dalam kelas. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, Sama-sama, Bu. ya. Ya. Hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Ya, baik, selamat pagi. Pagi. Ya, baik, selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, oke, baik. Sebelum kita memulainya, Ibu mau cari tahu kita semangat dulu. Jadi Ibu bilang, apa kabar hari ini? Kalau kalimat saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Seperti biasa ya, ya. Bisa dong? Bisa. Saya mau berdiri dulu. Oke. Apa kabar hari ini? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Oke, tepuk tangan. Tuhan Yesus sekarang tiba dan kami tenggelam. Kita akan masih membahas tentang bagaimana perjuangan seorang pendeta Martin Luther King Jr.
Oke, semua masih ingat kemarin kan Ibu ada menjelaskan sedikit tentang siapa tokoh dari Martin Luther King? Masih ingat toh? Ya. Ya. Untuk itu ini hari juga kita akan melanjutkan materi tentang sosok tokoh yang luar biasa dari Martin Luther King Jr. Ya baik, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, menurut kalian perubahan itu penting tidak dalam kitab kehidupan? Penting. Kenapa perubahan itu penting? Coba Hesti, kenapa perubahan itu penting dalam kehidupan kita? Selain Hesti mungkin ada yang mau menyampaikan dia punya pendapat kenapa perubahan itu penting? Pernah mengalami perubahan tidak? Pernah. Oke, perubahan dalam hal apa saja yang kalian pernah alami? Tujuan yang harus dicapai dan yang perlu kalian pahami adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh gereja. Ya, perubahan yang paling depan, Messi. Yang ini di bagian belakang, Kristen Protestan. Oke, Sherwin di bagian daunnya. Ya, GBIS. Ya, Lian, ini yang paling depan nih ditanya supaya yang di belakang pasti tidak terlihat begitu jelas. Konten terkini kita akan lanjut dengan diskusi. Oke, dua orang diskusi untuk kita mau menjawab beberapa pertanyaan. Oke, semua buka di halaman 34. Hadir di dunia untuk umat yang percaya kepada Allah bersekutu bersama di gereja. Nomor 2. Perubahan apa yang dihadirkan oleh gerejamu? Perubahan peraturan dalam disiplin waktu, serius dalam beribadah. Oke, luar biasa, kita beri aplaus untuk ya. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Memahami materi hari ini, kalian jadikan itu sebagai pedoman untuk mata pelajaran atau materi selanjutnya. Bisa toh? Bisa. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kelas, Ibu mau tanya dulu. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Silakan. Oke, Kori dulu. Ya, nanti perwakilan satu. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini, pertemuan kita hari ini. Ibu berharap untuk kehadiran kalian di kelas itu tetap dijaga dengan baik. Teman yang tidak hadir mungkin kalian bisa pulang dan mengajak supaya besok kalian terlebih bisa hadir di kelas lagi ya. Ya. Itu saja dan siap. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ningsi Bekata. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Alor, berasal dari SMP Negeri 1 Lampung. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama teman saya, rekan sejawat, Ibu Sarah Melau, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, puji Tuhan baik Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya Ibu, hari ini terkait dengan pasca observasi, saya akan memberikan sedikit pertanyaan evaluasi terkait dengan apa tindakan yang telah Ibu lakukan, pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Ibu, ya, bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas? Perasaan saya sepanjang jalannya kegiatan proses belajar mengajar di kelas, saya cukup puas dan juga merasa bahagia karena di antara anak-anak yang menurut saya luar biasa. Oke, jadi Ibu merasa puas dan bahagia karena Ibu bisa melaksanakan pembelajaran di antara anak-anak yang sangat luar biasa. Oke, baik Ibu. Mungkin Ibu bisa ceritakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang telah Ibu lakukan tadi. Ya, untuk dalam proses pembelajaran ada melewati beberapa tahapan kegiatan.
ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Di dalam kegiatan pendahuluan ini, untuk yang pertama ada salam sapa kepada siswa, dan juga setelah itu mengecek kehadiran siswa, doa sebelum memulai kegiatan, dan di situ ada juga pemberian motivasi belajar agar siswa merasa termotivasi saat melakukan proses pembelajaran. Dan untuk kegiatan inti di sini saya menyampaikan materi pembelajaran, dan di dalam penyampaian materi pembelajaran ini ada penggunaan 2 metode, tanya jawab dan juga diskusi. Dan di situ berjalan dengan baik, dan di akhir penutupan kegiatan pembelajaran itu bersama siswa memberikan kesimpulan dari pembelajaran. Setelah itu pemberian tugas dan juga doa tutup kelas. Wow, luar biasa ya. Dari apa yang Ibu ceritakan, rangkaian-rangkaian pembelajaran yang telah Ibu lakukan cukup komplit ya. Ada pendahuluan, ada inti, dan juga penutup. Ya, flashback ke belakang, sebelumnya kan Ibu ingin mengembangkan area-area yang ingin Ibu kembangkan adalah keterampilan dan pengetahuan. Mungkin bisa diceritakan kembali area yang tadi telah dikembangkan, pengetahuan maupun keterampilan. Apakah menurut Ibu area yang telah ingin Ibu kembangkan itu sudah berhasil atau Ya, untuk sejauh ini dalam proses pembelajaran di kelas tadi itu menurut saya untuk pengetahuan sudah dikembangkan, tapi untuk keterampilan masih kurang. Karena itu saya juga berharap bahwa kedepannya mungkin bisa lebih baik dari sebelumnya. jadi menurut Ibu pengetahuannya sudah, cuma tadi belum sempat perkembangan itu di bidang keterampilannya. Iya. Oke, baik. Lanjut, rencana ke depan yang akan dilakukan untuk keterampilan ini dapat teratasi itu seperti apa, Ibu? Mungkin lebih memperhatikan kepada media-media pendukung agar bisa memenuhi kebutuhan siswa khusus untuk keterampilan. Jadi menurut Ibu yang lebih dibutuhkan dalam keterampilan ini adalah Ibu membutuhkan media-media pendukung ya. Jadi pembelajarannya lebih aktif, siswa bisa aktif, Ibu juga bisa aktif. Jadi pembelajarannya mantap gitu ya. Oke, dari apa yang telah Ibu ceritakan semuanya ini, saya lihat Ibu terlalu bersemangat dalam menjalani pembelajaran hari ini. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu. Saya jadi penasaran, kira-kira seperti apa nanti cerita-cerita selanjutnya yang akan Ibu ceritakan ke saya terkait dengan perubahan-perubahan yang telah Ibu lakukan. Terakhir satu pertanyaan boleh Ibu? Boleh. Iya. Kira-kira menurut Ibu kapan akan dilaksanakan perubahan ini? Perubahan yang Ibu inginkan ini kapan pelaksanaannya? Ya, untuk perubahan yang diinginkan, untuk waktu pelaksanaannya sepanjang proses pasti kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berinovasi lebih agar apa yang menjadi PR, apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Ya. Baik, berarti Ibu ingin berinovasi lebih ya, supaya apa yang diharapkan itu dapat tercapai. Wow, sungguh luar biasa sekali apa yang Ibu cita-citakan, apa yang Ibu inginkan. Semoga secepatnya dapat terwujud ya Ibu. Amin. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.